ila hadratin Nabiyil Karim Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruhi abayi wa ikhwani dalam biyatin wa likulli minhum wa sahabati ajmain. Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ridha syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ya karim. Ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alan nasihin wa abhamana minal ilmil ulama'ir rajihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin manasahadin wal adiyana wal kafarati wa talihin wa ala alihi wa sahbihi allazi tamasyaka bi syariatihi wa ma'rifatis sholihin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Nah, kita menyampaikan sebagaimana puji syukur. Ya, tentunya kita pada malam hari ini adalah puji syukur kepada Allah bahwa kita diberikan izin, yaitu pada malam hari ini pada tempat yang sederhana. Ya, hatanya maksudnya ialah supaya kita mengerti bahwa dengan pujinya Allah, Allah adalah memuji kepada dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu di mana bahwa maksudnya dia memuji pada dirinya sendiri karena tidak ada yang lain, hanya Allah Ta'ala itu sendiri. Ya, dia dewa yang ada, maka Allah itu memuji kepada dirinya. Nah, oleh karena itu dalam pengertian ini
hati kita kalian pada malam hari ini, yaitu dengan diizinkan Allah, sehingga kita dapat nanti hadir dan dapat kita nyata. Karena di mana bahwa kita tadi tidak terlepas daripada dengan la haula wala quwwata illa billahil azim. Ya, jangan salah pengertian bahwa la haula wala ini selama ini kita merasa kita ada, tetapi kita masih lemah. Ya, lemah, lesu, tidak ada berdaya. Yang maksudnya ini tidak ada itu artinya tidak ada sama sekali. Dengan pengertian ini bahwa itu hati panalah diri kita untuk menuju ke bakau panau prisibatilah, untuk menuju kepada bakau billah. Ya, ini diinginkan kita pertama ini supaya kita dapat mengerti sama sekali Allah menyatakan dirinya, Allah memperkenalkan dirinya. Jadi dalam arti mengenai bukan begini saja, yang maksudnya ini ada setiap waktu, sembarang waktu dia menyatakan dan menunjukkan dirinya. Ya. Di mana? Yang tadi kita katakan bahwa kita itu tidak ada, sekarang diadakan. Nah, jadi oleh karena itu dengan pengertian diadakan itu artinya tidak ada. Ya, kalau ada tidak mengadakan. Oleh karena tidak ada ini maka yaitu diadakan. Jadi istilah diadakan ini bahwa arti Allah SWT itu sendirilah yang mengadakannya. Ya. Nah, jadi apa yang maksudnya dengan ada inilah supaya kita betul-betul nanti berpikir yang ada itu hanya Allah SWT itu sendiri yang ada. Ya. Nah, yang tidak ada hati kita. Ya. Nah, maka kita pada malam hari ini itu diberikan oleh izin tentang mengenai nur hikmah para ulama itu di lidah hati mereka. Apa nur hikmah itu? Hati cahaya. Ya, cahaya dan hikmah artinya itu nyata, betul itu ada. Hati pada ulama itu adalah pada lidahnya. Nah, jadi bagaimana lidah kita? Ya, artinya apa? Bercahaya apa tidak? Nah, maka oleh karena itu hati nur ini menunjukkan bahwa yang memberikan penerangan, memberikan petunjuk, pokoknya artinya supaya kita menjadikan bahagia dan senang kalau kita mendengar dari cerita ulama. Karena maksud saya tadi ulama dan apanya ia memberikan itu memberikan nasihat. Nah, nasihat ini artinya kepada kita sendiri dan kita melihat kepada yang lain itu nasihat. Apa menunjukkan? Karena segala sesuatu ini adalah alamat menunjukkan yang punya. Yang punya itu, yang punya ini ialah yang punya alamat petunjuk. Nah ini jangan kita menyampaikan atau jangan kita melihat apa yang kita lihat cuma dilihat itu. Kita percaya dan kita yakin. Apabila kita melihat pasti ada yang menunjukkan. Ya, jadi jangan tidak ketahui apabila kita melihat kepada satu harus tahu dengan yang menjadikan. Nah ini itu nama penglihatan yang sebenarnya. Yang tidak benar apabila kita melihat sesuatu cuma sesuatu itulah. Ya, arti hal ini yang kamu batal. Arti batal di sini yang menimbulkan satu yang kesyirikan, satu dosa besar yang tidak terampunkan oleh Allah. Ya, karena tidak diampun oleh ini firman Allah SWT, innallaha la yaghfiru dzunuba ayyashraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni ya bagi dosa orang yang mensekutukan Dia. Apa mensekutukan ini? Arti memberikan tandingan. Karena Allah SWT dianggapnya itu tandingan. Kalau kita tidak mengerti, padahal
bahwa dengan hati pada malam hari ini jangan terangi lampu. Nah itulah terangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan pengertian ini dalam artinya bukannya sesuatu yang terangkan lampu ini oleh karena kabel, oleh karena umpamanya api, maka jelasnya ini ada terang lain lampu. Nah saya masukkan ini jangan memandang kepada sesuatu, ya. Karena itu innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin la yanzuru ila qalbikum. Sesungguhnya Allah apabila hatinya kita melihat sesuatu, nah supaya kita mengetahui hati kita, hati supaya terbuka. Karena ini juga ya setiap hati kita mengadakan satu pembukaan dalam pengajian, pasti kita tidak terlepas membaca Fatihah dan baca salawat. Apa yang maksudnya? Fatihah itu adalah pembukaan agar hati kita terbuka supaya kita mengerti sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang maksudnya. Ya. Dan salawat pun supaya nama kita terhindarkan daripada itu dengan ketutupan hati itu, tertutup hati kita ini, ya itu namanya itu hijab, ya hijab ini dapat pengertian itu balingan, dibalingi sehingga kita tidak terpandang. Itu apa yang membanding ini, yang menjadikan satu banding atau tertutup hijab ini, oleh karena itu istilahnya terlampau dekat jadi hijab, terlampau jauh jadi hijab. Apa? Itulah diri kita, ya. Yang membandingi diri kita ini sendiri. Oleh karena hijab kita tidak terpandang kepada Allah SWT. Jauh artinya tidak hijab, dan dekat pun itu hijab. Hati saking dekat itu jadikan hijab, dan saking jauh itu jadikan hijab. Nah maka oleh karena itu kita menahan dan memelihara diri kita ini, semoga yang jadi diberikan oleh Allah tadi nur hikmah itu, yaitu pada lidah. Artinya lidah yang ngomong itu yang menimbulkan sesuatu bahaya, menyenangkan, memberikan nasihat dan lain sebagainya, ya. Siapa yang ngerti ulama? Ulama itu adalah warasatul anbiya, ya. Ulama warasatul anbiya artinya warisan daripada Nabi, ya. Yang diutus Nabi SAW itu untuk menyampaikan apa yang dia sampaikan. Jadi sampai saat ini artinya pelajaran daripada Nabi itu tidak hilang-hilang. Itu makanya orang yang menyampaikan itu ada ulama. Ulama ini ada orang yang berilmu. Ilmu ini yaitu artinya diwajibkan. Jadi pada dokter ulama atau muslimin, orang musliman berarti ulama itu orang penyampai, ya. Nah jadi oleh itu ulama inilah yang artinya untuk menjadikan suatu bimbing dan bakal kita bawa untuk di akhirat nanti, ya. Ulama itu ada ilmu. Ilmu itu ada pengetahuan. Pengetahuan dengan siapa? Ini pengetahuan kepada Allah. Jadi orang yang tahu dengan Allah itu ada ulama, ada ilmu yang untuk dibawa di hidup ke akhirat nanti, ya. Tetapi kalau di akhirat tidak membawa ilmu, itu artinya orang yang tersesat, ya, tidak membawa ilmu, ya. Jadi ilmu ini sangat penting nanti kita pelajari, nanti kita bangun. Dan apabila kita di dunia ini, apabila kita mengetahui, ya, itu namanya adalah itu dipadukan bagi orang yang nonton ilmu itu artinya supaya diketahui. Karena itu adalah diamalkan, ya. Al-ilmu bila amalin itu disebut kafir. Wal amalun bila ilmi dolak syadid. Jadi kedua-duanya ini apabila tidak bertemu dengan pengertian ilmu, tidak beramal, atau beramal tidak berilmu, keduanya ini itu paling berbahaya, ya. Ilmu tidak beramal dan kafir berarti dosa besar,
Ya, kamu tahu, kamu ngerti, tapi tidak kamu ambil dengan pengertian itu. Kamu bawa atau dengan dengan masalah keduniaan, dengan cara apa saja sehingga kamu tidak akan mengetahui. Ya, akhirnya hilanglah ilmu yang ada padamu tadi. Ini arti ilmu yang tidak beramal. Ya. Nah, jadi oleh karena itu antara amal dengan ilmu itu saling menunjang. Kalau ilmu pasti beramal, kalau beramal pasti berilmu, ya. Atau tidak arti meninggalkan itu maka menjadi satu kemudaratan, ya. Kemudaratan artinya tidak membawa kebahagiaan kita. Nah, maka oleh karena itu di mana kita pada malam hari ini menyampaikan bagaimana ya ilmu dengan lidahnya tadi ya. Nah, tapi ini maka kita pelajari lidah berkata, ya, itu adalah artinya kita ketahui. Artinya berkata itu arti bukan lidah, ya. Berkata itu sebagai alat baik, alat untuk membukakan arti lidah. Arti yang berkata itu bukan lidah, ya. Nah, makanya jangan kamu itu berkata ngomong tak kamu ketahui, itu namanya berbahaya di bagi kamu. Sebagaimana kata mu'alif, tusabikul anwar hukama aqwaluhu baitu soro tanwiru wa sholat takbir. Yang artinya didahului, ya, tusabikul dia nur segala hukama itu. Jadi hukama yang adil ada di lidah tadi didahului daripada nur sehingga menimbulkan hukama itu akan segala bahwa mereka tidak bisa berkata melainkan Allah. Ya, itu. Jadi inilah dikatakan ada nur tadi, ya. Jadi hukama orang yang hati punya hikmah, nasihat, ya, segala bahwa mereka itu bisa berkata itu melainkan dengan Allah kepada Allah, ya, dari Allah kepada Allah, ya. Ini namanya katakan hukama tadi. Maka jadilah menerangi hati. Jadi namanya hati yang terang itu adalah antara hukama dengan hukama atau hati dengan hati, yaitu Allah dengan Allah. Nah, jadi Allah dengan Allah itulah hati adalah itu segala nur. Maksudnya berkata itu bukan mulut tetapi adalah Allah SWT itu sendiri. Nah, maka inilah hati yang kita jaga. Hati perkataan itu jangan sampai hati kita sembarangan menimbulkan hati tidak setuju kepada orang lain atau kita mengumpat-umpat dan sebagainya. Itu bukannya hukama, ya. Itu adalah yang bukannya dikatakan Allah SWT. Segala hukama itu adalah orang yang arif pada Allah. Nah, jadi hukama itu dengan arti sama saja dengan arif. Arif billah, arti orang yang mengenal kepada Allah. Yang tadi saya masukkan, hukama itu orang ahli hikmah, ya. Orang yang ahli hikmah, al-hukama itu namanya hikmah yang jadi satu warisan, ya, diberikan kebahagiaan bagi orang yang berkata menyenangkan hati dan lain sebagainya, ya. Ia termasuk tadi orang arif, ya. Ialah mengamalkan pada mereka itu dengan nur yang dibangsakan kepada anwarul ma'rifat, anwarul ma'rifat yang mengenal dengan penuh yakin bahwa itu adalah kudratullah. Nah, kita yakin betul, ya. Nah, maka iman itu kalau sekedar iman itu percaya,
tapi belum ada keyakinan, itu namanya belum beriman. Tetapi nyata iman itu mau yakin betul-betul Allah, ya, dengan kuasanya Allah Taala. Nah, jadi hal ini, ya, saya dibicarakan ini artinya ialah dengan Allah SWT itu sendiri, ya. Nah, ya, kepada kita tadi saya katakan bahwa ya kita itu tidak ada, ya, karena dalam pengertian apa yang ada ini berarti dengan diadakan oleh Allah, ya. Apakah ini tidak wajib kita ketahui? Ini wajib kita ketahui, ya. Wajib bahwa kita mengetahui semuanya ini daripada Allah Taala. Baik kita berkata, baik kita melihat, baik kita berbuat, yaitu semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang arti betul kita perhatikan, karena ini adalah qudratullah, ya. Ya. Kami kata segala hukama itu orang yang arif pada Allah, orang yang sudah mengenal pada Allah, yang mengamalkan segala amalan serta ia takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang arif pada Allah itu orang mengamalkan segala amalan serta takut dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu katakan ada orang yang arif, ya. Nah, kalau orang yang tidak tahu dan mengerti artinya apa? Orang yang jahil. Jahil itu ya bukan orang bodoh saja, orang tidak mengerti kepada Allah SWT, termasuk orang jahil. Jahil hatinya, tertutup hatinya, ya. Innama yahsallah min ibadil ulama, ya. Arti sesungguhnya bahwa maka ilmu itu mewajibkan bagi takut kepada Allah. Jadi kalau kita ada ilmu, ini yang bagus, yang baik, yang sebenarnya untuk takut kepada Allah. Takut dalam pengertian maknanya ini bukan takut kita berlari, ya, bukan takut kita tidak diketahui. Takut itu supaya kita ketahui agar kita mengerti. Artinya kan berlari. Kamu berlari dan mudah ngerti, ya. Takut saja tapi berlari, ya. Ya, sama dengan takut antum. Ada yang mengatakan, jangan mau lewat di situ kan, di bawah air besar itu ada antum, ya. Nah, dia tadi takut berlari. Orang yang takut ini tidak tahu apa dia bicaranya antum yang kau sebut itu. Dia tahu. Nah, oleh karena berlari. Nah, makanya kita takut dengan Allah ini, jangan takut berlari. Takut itu takut dekati. Agar supaya tahu. Kalau takut berlari, tidak tahu apa dia Allah yang kamu tuntut. Tidak tahu, ya kamu berlari. Ya, kamu berlari. Artinya sebenarnya memang dari Allah tidak bisa berlari gitu. Tetapi yakin tadi tidak ada dalam hatimu, tetapi kamu sebut saja. Oh, beriman itu artinya yakin. Yakin tadi, tapi dia berlari. Artinya tidak mematikannya. Nah, jadi maka kita dengan kata percaya baik tidak akan menimbulkan keyakinan, berarti tidak dikatakan tidak beriman sama sekali, ya. Nah, jadi oleh karena itu maka hukama itu tinggi makomnya pada Allah, maka keluh tidak mengatakan dirinya. Artinya apa? Tahu kala lisanuhu, apa keluhlah lidahnya. Apa sebab? Ya karena tahu. Maka oleh karena itu kadang-kadang bertanya, apa dia bicaranya Allah itu? Tidak bisa kita mengatakannya. Kenapa? Keluh lidah. Artinya tidak bisa, artinya mengatakannya, ya. Nah, itu.
Ya, jangan kau katakan kalau baik kamu udah tahu. Bukannya kalau udah ngerti. Kalau ini tahu tapi tidak bisa mengatakannya. Mau udah tahu. Nah, jadi yang kata bawahnya, apabila kamu kenal dengan Allah, keluarlah lidah mengatakan, udah baca atau udah tahu. Ya. Nah, dan bertanya pula, tidak tahu pula. Yang pikir tidak tahu, yang terima tidak tahu sama sekali ya. Nah, itu namanya bodohan. Tidak itu hatinya. Karena hati yang dibuatkan oleh Allah ini adalah hati yang bersih. Ya. Hati yang bersih, hati tidak ada kepercayaan lain daripada itu yakinnya kepada Allah. Nah, yakin kepada Allah ini artinya tidak yakin kepada yang lain. Itulah dikatakan hati bersih. Jangan sampai bersih saja sehingga teruskan supaya menjadikan hati. Nah, yaitu halus. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah halus. Dalam arti itu ialah bukannya bersih, tetapi maha suci. Beda yang bersih dengan suci itu beda. Ya. Kalau bersih umpamanya kena najis, ya disabun, dicuci, ya sabun atau dengan arti pembersih, maka jadi itu bersih. Belum bertemu yang suci, baru bersih baik. Nah, jadi kalau bersih, habiskan niat, dah kati bentuk lagi, najis dah kati lagi, baju dah kati lagi, itu baru suci. Ya. Pengertian itu arti suci itu tidak ada sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha suci. Arti tidak ada apa-apa. Dipandang, tidak terpandang. Ya, nama kau itu namanya maha suci. Ya. Kenapa kita tidak tahu? Oleh karena kita masih bersih, belum kok. Apalagi kotor, bersih baik tidak bisa menyaksikan. Nah, yang menyaksikan itu adalah yaitu hati yang tidak ada suatu kotornya, tidak ada jenisnya, tidak kepada yang lain, hanya kepada Allah. Maka hatilah mengatakan itu maha suci. Ya. Kalau maha suci itu tidak ada satu bentuk apapun, itu baru katakan itu suci. Kalau dikatakan Allah maha suci, dia sendiri yang ada. Allah sendiri yang ada. Tidak ada lain yang itu dengan menunjukkan arti wujudnya sendiri. Dan kewajiban wujud hakiki mutlak. Ya, zat yang pasti ada. Itu kemanusiaan Allah. Tapi tidak bisa mengatakannya. Kenapa? Nah, ini. Oleh karena masalahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tidak berbentuk, dia berbentuk. Ya, itu. Tetapi tidak disebut tidak berbentuk. Karena setahu kita kan bentuk-bentuk dunia. Dunia macam-macam bentuknya. Maka itu dikatakan laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'un basir. Arti itu tidak ada disamakan apa yang ada di bumi ini. Katakan halus ada, tidak bisa. Yang tidak bisa artinya di warnanya itu arti warna akhirat. Tidak bisa disampaikan dengan warna ada dunia. Allah itu tidak berbentuk, tetapi tidak disampaikan kepada orang yang tidak ngerti. Kenapa? Tidak begitu berbentuk akhirat tidak kita
bisa membicarakannya. Kalau di dunia seperti hijau ini bentuk dunia, hijau, kuning, putih, hitam, biru, itu semuanya bentuk dunia. Nah, sedangkan dia tidak ada arti berupa dunia lain sama mesti, artinya tidak ada sama. Maka oleh karena itu kenapa kau dapat? Ya, oleh karena tidak ada bentuk ini, kenapa? Oleh karena hati kamu bersih, ya, oleh karena kamu rajin supaya hatinya membersihkan dan menghilangkan akan menemukan satu ya kesucian. Maka di sini menemukan kesucian, hati suci kita, suci yang diadakan kita ini hati berikan petunjuk oleh Allah SWT. Tapi dengan yang suci, ya, nah itu. Jadi oleh karena itu antara bersih dengan suci itu memang jauh bedanya, ya. Jadi kadang-kadang orang berpikir nak nuntut kepada Allah, sedangkan Allah tidak bisa ditunjukkan, ya. Ia tidak bisa ditunjukkan kamu ke dunia, ya. Kamu mikirkan dunia, kamu mikir yang ada, ya. Kalau di dunia ini paling halus atau kamu bertemu, tetapi bisa ditunjukkan. Seperti yang saya berbicara, saya membicarakan masalah umpamanya di dalam kitab jambu, ya, jambu sapan jalin umpamanya. Barangkali artinya di Indonesia kamu belum ketemu. Ada yang berjaya lebih jauh sampai Kalimantan, sampai ke Bali dan lain sebagainya. Ada, tapi belum pernah dengan jambu sapan jalin. Nah, oleh karena itu ini masa dunia, masa ini arti masih bisa dituntut, masih bisa dicari, masih bisa ditanyakan, ya. Nah, itu bisa, itu masalahnya. Walaupun sulit-sulit di dunia ini masih bisa itu dibicarakan, masih bisa ditemukan. Nah, jadi kalau kau tidak ketemu dengan Allah itu karena kemahasucian itu adalah dengan arti rupa dan bentuk rupa akhirat, ya. Di dunia ini juga, di dalam dunia ini, yaitu ada Allah SWT itu, akhirat itu ada. Dapat dia katakan bahwasanya dalam dunia ini ada, akhirat itu ada. Tetapi di dalam akhirat dunia ini tidak ada. Kamu yang paham-paham di dunia, gunakan di dunia, tidak ada di akhirat nanti. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi kesulitan ini bukan sulit karena kita belum pernah bertemu, ya. Kalau di dunia ini belum pernah bertemu tapi bisa dibayangkan, berarti bisa. Ada yang bertanya kepada orang lain, dia tahu. Oh, bentuknya macam ini, oh, rasanya macam ini, artinya tahu. Kalau di akhirat tidak bisa, tidak membicarakan akhirat, ya. Dengan warna-warna apa, dengan bentuk-bentuk apa, nah itu, ya. Nah, jadi, ya, kalau sudah suci berarti saya jamin bahwa kamu itu hati terbuka. Nah, jadi itu mari dalam hal ini jangan hati merasakan kita kesal, yang merasa kita itu banyak hati berputus asa. Hal ini menyebabkan satu ialah kekesalan itu ini berputus asa, menjadikan putus rahmatnya Allah. Wala tayasu merauhillah, jangan kau hati berputus asa tentang rahmatnya Allah. Rahmat Allah ini, ya, rahmat Allah ini, ya, tidak bisa tadi, tidak bisa ditunjukkan satu rahmat Allah, ya. Untuk ini supaya bersihkan hati, bersihkan. Karena hati yang ada sekarang yang sudah dibuat oleh Allah dibayarkan oleh Nabi, ya. Apa? Inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahat kullu sa'iru jasadu, ya.
Faidah pasadan kullu sairu jasadu. Ini keterangan dari yaitu Nabi Muhammad SAW bahwa di dalam badan kamu itu mudghah, artinya ada segumpal daging. Segumpal daging, apabila baik daging itu maka baiklah jasadmu. Ya, apabila rusak daging itu rusak jasadmu, ala wahya qalbi, itulah dikandung hati. Jadi yang dibayangkan oleh Nabi itu hati. Sekarang kita ini artinya hati itu adalah jantung hati. Ya. Nah, maka jantung hati ini kalau cek kepada dokter itu pernah dioperasi. Artinya tahu, tetapi hati belum tahu dia. Ya. Artinya hati itu tidak bisa kita bicarakan. Ya. Tetapi Nabi membayangkan hati ini dengan hatinya Allah. Ya, itu namanya ialah qalbul, itu wajiban wujud itu ada daripada haknya itu ya zatnya Allah SWT. Jadi masalah hati yang dibuat oleh Allah untuk kita pelajari. Nah, siapa yang akan memberikan petunjuk ini? Ialah daripada Allah Ta'ala sendiri. Bahkan itu di dalam hadis qudsi mengatakan, ya, al-lisanu tarmal qalbu, ya, wal hidayah wal qalbu tarmal hidayah, ya, wal hidayah nurul qadir. Hadis dibayangkan di dalam hadis qudsi mengatakan bahwa apabila artinya ialah lidah berkata, itu terjemahan, ada terjemahan daripada hati. Ya. Jadi nama lidah ini terjemahan daripada hati. Ya. Kita di modal pokok yang kita bicarakan ini nur. Ya. Nur ada itu nur lidah, nur hukama itu ada hati. Ya. Jadi oleh karena itu masalah ini supaya kita jadikan perhatian, karena kita masing-masing, ya, hati itu di hati masing-masing, tidak berlainan, ya, tidak berbeda-beda, tidak sama. Nah, maka oleh karena itu hati yang artinya ada yang dibayangkan oleh Nabi SAW. Hati ini ada 5. 1 sudur, dada. 2 qalb, itu artinya hati. 3 ialah fuad. 4 laba. Dan 5 sanggup, ya. Yang maksudnya